Om Swastiastu. Jika Anda pernah membaca buku The Death of Expertise atau Matinya Kepakaran oleh Tom Nichols, di sana diramalkan bahwa di tengah arus informasi dan teknologi yang sangat besar, orang-orang akan kehilangan nilai dari suatu keahlian. Kini siapapun bisa berbicara di YouTube. Orang-orang tidak lagi mendengarkan para ahli, tetapi influencer. Dengan kemajuan teknologi AI, seniman, penulis, sejarawan, editor, dan sastrawan seolah tidak ada nilainya lagi. Siapapun yang pintar bicara, punya jutaan followers dan subscribers, serta berpenampilan keren, akan dianggap benar walaupun apa yang dia katakan sebenarnya tidak ada manfaatnya. Kenyataan ini telah terjadi. Kitab suci Weda Bhagavata Purana telah meramalkan bahwa pada zaman Kali Yuga, orang yang pintar bicara akan dianggap orang suci, benar, dan berpengetahuan. Sementara itu orang yang sungguh-sungguh berpengetahuan akan dianggap bodoh karena jarang bicara. Satyatve dharstyam evahi daksham kutumba bharanam. Orang yang banyak bicara dan punya banyak pengikut akan dianggap benar. Orang yang hanya bisa memelihara keluarganya akan dianggap hebat. Setiap hari kita bisa melihat begitu banyak informasi berjejalan di media sosial. Jika Anda mengetik kapan Kali Yuga berakhir, maka Anda akan bingung karena banyak sekali pendapat orang-orang di media. Ada yang menyatakan bahwa Kali Yuga sudah berakhir di abad pertengahan yang lalu. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan akan memperpendek umur Kali Yuga sampai 5.000 tahun saja. Semua itu tentu membuat orang-orang tulus yang mencari ilmu pengetahuan rohani yang sejati kebingungan. Panditye Chapalam Vachaha. Orang yang pandai bermain kata-kata akan dianggap sarjana terpelajar. Pertanyaan inti yang akan kita jawab dalam video ini adalah, kapan sesungguhnya Kali Yuga dimulai dan berakhir? Hindu Times Channel berkomitmen untuk menghadirkan ilmu pengetahuan Weda apa adanya, yang diturunkan sebagaimana adanya dari zaman dahulu dalam garis perguruan rohani Weda yang murni. Misi Hindu Times Channel adalah menyampaikan ilmu pengetahuan rohani ini dengan tulus tanpa motif dan penafsiran duniawi. Oleh karena itu, apabila Anda tertarik untuk menyimak pengetahuan suci Weda menurut aslinya, mari tonton video ini hingga akhir. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan rohani yang murni dan sejati, seseorang harus berpedoman pada Trisula Weda. Trisula Weda adalah 3 otoritas kebenaran ilmu pengetahuan rohani, yakni sastra, guru, dan sadhu. Sastra berarti kitab-kitab suci yang absah dan diturunkan melalui garis aguron-guron yang terpercaya. Guru adalah pembimbing rohani yang dapat dipercaya, yang tidak pernah membelokkan ajaran-ajaran rohani demi kepentingan dan motivasi pribadi. Sementara itu, sadhu adalah garis orang-orang suci dari masa lampau yang menerima ilmu pengetahuan rohani ini apa adanya. Apabila orang berpegang kuat pada Trisula Weda atau ketiga otoritas rohani ini, dia akan mampu menembus kemelut zaman dan kebingungan atas kesejatian pengetahuan rohani. Kapan Kali Yuga dimulai? Beberapa kitab suci yang menjadi rujukan tentang kapan Kali Yuga dimulai antara lain Mahabharata yang ditulis oleh Sri Vedavyasa, Bhagavata Purana yang secara spesifik memuat cerita bertemunya Raja Pariksit dengan Iblis Kali, serta teks Aryabhatiya oleh astronom dan matematikawan India Aryabhata. Yada Mukundo Bhagavan Imam Mahim Jaho Swatanva Sharavaniya Satkathaha Tadahar eva pratibuddha cetasam abhadra hetu kalir anvavartata. Tatkala Tuhan Yang Maha Kuasa Sri Krishna meninggalkan planet bumi ini dengan wujud rohaninya, saat itu pula Iblis Kali yang telah muncul sebelumnya sebagai Duryodhana dan adik-adiknya terwujud secara penuh dan menciptakan suasana yang penuh kemalangan bagi mereka yang kurang berpengetahuan. Weda Bhagavata Purana menyebutkan secara umum bahwa Kali Yuga dimulai tatkala Tuhan Sri Krishna menyelesaikan kegiatan rohaninya di bumi. Beliau kembali ke dunia rohani disaksikan oleh para dewa, resi-resi agung, dan para penduduk planet-planet surga. Namun untuk mengelabui orang-orang yang tidak percaya kepadanya,
Beliau meninggalkan replika tubuhnya sendiri, sehingga orang-orang yang kurang pengetahuannya akan menganggap bahwa Sri Krishna meninggal dunia seperti manusia biasa. Hal ini dinyatakan dengan detail dalam Bhagavata Purana. Sri Aryabhata, seorang astronom dan ahli matematika Veda yang hidup pada abad 5 hingga 6 Masehi, menyatakan dalam bukunya bahwa Kali Yuga telah berumur 3.600 tahun, tatkala ia berusia 23 tahun. Aryabhata lahir pada tahun 476 Masehi, sehingga pada tahun 499 Masehi, usia Kali Yuga telah mencapai 3.600 tahun. Jika dihitung mundur, maka Kali Yuga dimulai pada tahun 3101 sebelum Masehi. Di saat itu pula, peradaban Mesir kuno mulai tumbuh dengan dibentuknya sistem kerajaan pertama dengan disatukannya pemerintahan Mesir Hulu dan Hilir oleh Fir'aun Menes. Kita akan membahas lebih lengkap tentang sejarah Mesir kuno dan peradaban Veda dalam video-video selanjutnya. Para astronom Veda seperti B.V. Raman, Narasingha Rao, Yukteswara Giri, dan sebagainya menggunakan perhitungan astronomi dengan komputer modern untuk menentukan tanggal dimulainya Kali Yuga. Dari perhitungan itu, disimpulkan bahwa berdasarkan uraian teks-teks suci Veda dan perhitungan astronomi, Kali Yuga dimulai pada Sukla Pratipada, bulan Chaitra, 22 Januari tahun 3101 sebelum Masehi, menurut sistem kalender Gregorian. Jika dikonversi ke dalam sistem kalender umum yang dipakai saat ini, maka Kali Yuga dimulai pada tengah malam, tanggal 18 Februari tahun 3102 sebelum Masehi. Berapa lama usia Kali Yuga? Dengan jelas kitab-kitab astronomi dan astrologi Veda menyatakan bahwa Kali Yuga akan berlangsung selama 432.000 tahun manusia. Jika Kali Yuga dimulai pada tahun 3102 sebelum Masehi, maka Kali Yuga akan berakhir pada tahun 428.898. Saat ini, pada tahun Saka 1946, Kali Yuga baru mencapai usia 5.125 tahun. Jadi tepatlah apa yang dinyatakan dalam kitab suci Veda bahwa peristiwa perang di Kurukshetra terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Setelah perang itu berakhir, banyak perubahan terjadi pada bangsa-bangsa di dunia, sehingga terciptalah peradaban-peradaban seperti Mesir, Mesopotamia, dan China kuno. Semua peradaban itu adalah pecahan-pecahan dan sisa-sisa dari peradaban Mahabharata di akhir zaman Dwapara Yuga. Jadi zaman Kali Yuga masih akan berlangsung cukup lama, yakni sekitar 428.000 tahun lagi. Namun waktu selama itu di bumi bukanlah waktu yang lama bagi para dewa, yang hanya merasakannya selama 1.200 tahun saja di planet-planet surga. Jika zaman Kali Yuga masih lama menurut perhitungan tahun manusia, tentunya akan ada banyak sekali peristiwa penting sepanjang zaman Kali Yuga ini hingga mencapai puncaknya pada saat turunnya Kalki Awatara nanti. Hingga mencapai akhirnya pada saat turunnya Kalki Awatara nanti. Penjelasan tentang bagaimana Kalki Awatara akan turun dan mengakhiri zaman Kali Yuga dapat Anda tonton dalam video yang tautannya kami semat di kolom deskripsi. Peristiwa pertama yang terjadi saat zaman Kali Yuga dimulai adalah runtuhnya kekuasaan Hastinapura. Hastinapura adalah kerajaan terakhir di zaman Dwapara Yuga. Tatkala Kali Yuga dimulai, kekuasaannya mulai rapuh. Raja-raja kecil mulai memisahkan diri dan membentuk peradaban-peradaban baru. Peradaban sisa Hastinapura inilah yang dianggap sebagai peradaban pertama manusia oleh para arkeolog umum. Peristiwa kedua adalah mengeringnya Sungai Saraswati pada tahun 1500 sebelum Masehi. Masuknya sungai suci ini ke bawah tanah menandakan bahwa pada zaman Kali Yuga, pengetahuan suci Veda akan terselubung dan ditutupi oleh pengetahuan-pengetahuan duniawi yang tercemar. Dewi Saraswati yang menjadi penguasa Sungai Saraswati dan kitab suci Veda tidak berkenan hadir pada zaman Kali Yuga, sebab di zaman Kali Yuga kemurnian Veda menjadi hilang. Sungai ini akan muncul kembali saat Kalki Awatara tiba. Peristiwa ketiga yang menandai Kali Yuga adalah turunnya Buddha Awatara pada abad ke-6 sebelum Masehi. Turunnya Sang Buddha menurut kitab Veda Caitanya Caritamrita adalah titik di mana zaman kesaktian dan kekuatan mistik para Brahmana berakhir. Pada zaman sebelum Kali Yuga, para Brahmana memiliki kekuatan yoga dan mistik yang tinggi.
Orang-orang suci bahkan bisa membuat api dengan hanya mengucapkan mantra. Namun, turunnya Buddha Awatara menjadi tanda bahwa kekuatan itu telah berakhir dan zaman Kali Yuga mulai memasuki fase penuh. Peristiwa keempat sebagai penanda memuncaknya zaman Kali Yuga adalah munculnya filsafat Mayawadi. Mayawadi adalah filsafat yang menyatakan bahwa Tuhan tidak berwujud dan orang bisa menyatu dengan Tuhan. Filsafat ini muncul pada awal zaman Kali Yuga sebagai deviasi atau penyimpangan pertama dalam ajaran Veda yang murni di zaman sebelumnya. Filsafat Mayawadi dan Buddhisme sesungguhnya dimaksudkan untuk mengangkat mentalitas manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, agar mulai meyakini adanya Tuhan. Namun apabila mereka yang telah meyakini adanya Tuhan sampai terjerumus ke dalam filsafat Mayawadi ini, maka kemajuan rohaninya dinyatakan telah merosot. Peristiwa kelima di awal zaman Kali Yuga ini adalah munculnya Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Tuhan Sri Krishna sendiri yang muncul sebagai awatara rahasia pada abad ke-15. Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir ke dunia ini untuk membangkitkan kembali ajaran Veda yang suci melalui jalan Bhakti Yoga, yakni dengan cara mengucapkan nama-nama suci Tuhan Sri Krishna senantiasa. Kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu ini sekaligus menjadi awal dimulanya zaman keemasan spiritual yang akan terjadi pada umat manusia selama 10.000 tahun Kali Yuga. Selama periode 10.000 tahun ini, umat manusia akan diberikan kesempatan untuk meningkat menuju pemahaman spiritual yang sejati. Kita bisa melihat saat ini bahwa umat manusia mulai menyadari pentingnya kembali ke alam, mencintai lingkungan, makan makanan alami, meninggalkan kekerasan, dan pentingnya kehadiran Tuhan dalam peradaban manusia. Peristiwa keenam adalah adanya equilibrium atau shifting pada peradaban manusia menuju ke arah spiritualitas. Selama 5.000 tahun sejak munculnya Sri Chaitanya Mahaprabhu, akan ada ribuan tempat suci yang dibangun di seluruh dunia, dan umat manusia akan sibuk dalam pemujaan kepada Tuhan dalam cara-cara mereka masing-masing. 5.000 tahun selanjutnya, umat manusia akan diberikan kesempatan untuk maju dalam rohani dengan cara mengucapkan nama-nama suci Tuhan Sri Krishna. Di seluruh dunia, nama-nama suci Tuhan Sri Krishna akan berkumandang selama 10.000 tahun sejak turunnya Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dalam Veda Brahma Vaivarta Purana, terdapat percakapan antara Tuhan Sri Krishna dan Dewi Ganga mengenai zaman Kali Yuga. Dinyatakan di sana bahwa selama 10.000 tahun Kali Yuga sejak hadirnya Sri Chaitanya Mahaprabhu, umat manusia akan dibanjiri oleh kekuatan rohani nama-nama suci Tuhan Sri Krishna. Selama periode 10.000 tahun itu, energi Kali Yuga akan menurun karena kekuatan nama suci Tuhan Sri Krishna. Selama itu pula, Sungai Gangga masih akan memiliki kekuatan untuk menyucikan dosa-dosa manusia. Dalam Veda Bhavisya Purana Pratisarga Parva bab 20 dinyatakan, manusia dari seluruh ras di dunia terkontaminasi oleh dosa-dosa Kali Yuga. Tetapi beberapa manusia terpilih akan mendapatkan buah matang dari Veda dan memuja Tuhan Sri Krishna dalam wujud Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kemudian atas kehendak Tuhan Sri Krishna yang Maha Kuasa, setelah tahun ke-10.000, Sungai Gangga akan mengering. Mengeringnya Sungai Suci Gangga akan diawali dengan memanasnya suhu bumi, sehingga es Himalaya mulai mencair dan menghilang. Tatkala Sungai Gangga mengering, sungai-sungai suci di seluruh dunia akan ikut masuk ke dalam bumi dan membuat bumi menjadi planet gurun pasir. Manusia akan mulai merasakan kekeringan yang dahsyat. Ajaran-ajaran rohani mulai ditinggalkan. Setelah menghilangnya nama-nama suci Tuhan, pertengahan zaman Kali Yuga akan ditandai dengan munculnya Boga Simha dan Keli Simha, yakni para pemimpin manusia yang hanya mementingkan kepuasan material. Mereka akan tinggal di kota-kota mewah. Mereka sibuk menghancurkan tempat-tempat suci, menutup dan memusnahkan asram-asram yang dibangun selama periode 10.000 tahun kebangkitan spiritual. Karena tidak ada lagi ajaran-ajaran rohani dan ritual sakral Veda, maka manusia mulai mengembangkan sifat-sifat binatang yang penuh dosa. Peperangan akan terus-menerus terjadi. Kelaparan, kekeringan, dan pertikaian ada di mana-mana. Pada pertengahan Kali Yuga sekitar 200.000 tahun lagi, tidak akan ada lagi kebudayaan dan moral apapun. Tidak akan ada lagi pernikahan, hubungan kekeluargaan,
institusi sosial, atau agama. Manusia akan hidup layaknya binatang yang cerdas. Sekalipun teknologi masih ada, manusia hidup tanpa standar agama dan moral. Ukuran pepohonan dan binatang ternak akan mengecil. Ukuran manusia menjadi kecil dan berwajah seperti keledai. Usia manusia akan berkurang hingga maksimal 50 tahun saja. Lebah-lebah akan punah sehingga bunga-bunga, biji-bijian, dan kacang-kacangan akan menjadi sangat langka. Ibu pertiwi akan menyembunyikan kesuburannya. Akibatnya, manusia akan menjadi seperti rongsokan walaupun teknologi saat itu masih ada. Binatang buas dan reptil akan menjadi besar dan memburu manusia. Memasuki paruh ketiga zaman Kali Yuga, sekitar 300.000 tahun Kali Yuga, spesies baru yang disebut Kali Kapa akan muncul. Makhluk menyerupai manusia ini akan memakan daging manusia. Spesies ini sangat kejam dan memburu manusia seperti ternak. Mereka akan tinggal di kota-kota kumuh yang sangat padat layaknya sarang tikus. Langit akan menjadi gelap dan petir bergemuruh setiap saat. Pada paruh akhir Kali Yuga, usia manusia akan berkurang menjadi maksimal 16 tahun. Usia 8 tahun akan dianggap tua. Tinggi manusia tidak lebih dari 2,5 kaki atau sekitar 70 hingga 80 cm saja. Bumi menjadi planet gurun pasir yang tandus. Manusia memangsa sesamanya untuk bertahan hidup. Para ibu akan memakan bayinya. Bumi ini akan dihuni oleh manusia paling mengerikan. Pada masa itu, kaum raksasa dan asura akan menghuni bumi. Binatang-binatang juga akan berevolusi menjadi ganas. Akan ada kadal-kadal besar yang buas, ular-ular naga, dan serangga-serangga raksasa di akhir zaman Kali Yuga. Kondisi itu akan semakin memburuk hingga turunnya Kalki Awatara menjelang pergantian zaman Kali Yuga menuju Satya Yuga berikutnya. Kami telah memposting video mengenai Kalki Awatara. Tautannya dapat Anda lihat di kolom deskripsi. Dari pemaparan ini dapat kita simpulkan bahwa seberapapun hebatnya teknologi dan sains, umat manusia akan tetap menuju pada kehancuran apabila manusia melupakan hubungannya yang kekal dengan Tuhan. Bayangkanlah apabila kita meninggal saat ini dan dilahirkan kembali 100.000 tahun dari sekarang saat Kali Yuga mencapai puncaknya. Akankah dunia yang kita tempati sama baiknya dengan sekarang? Tentu saja tidak. Justru dunia ini akan menjadi tempat yang lebih mengerikan. Karena itu tujuan beragama sesungguhnya adalah agar kita bebas dari kelahiran dan kematian. Dengan terbebasnya kita dari kelahiran dan kematian yang berulang kali, kita terbebas dari penderitaan yang sesungguhnya. Apabila orang masih beragama karena alasan kesehatan, rezeki, keturunan, karir atau jodoh, maka itu bukanlah tujuan agama yang sejati. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, agar kuat dan teguh berjalan di jalan Tuhan. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya hanya di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om. Narahari Narakesari Tumurun Mala Swarupa Shruti Vandana Muni Pawana Samakana Kunang Papa Somyaning Kamala Ugraning Bajraka Kewala Katon Desa Dujana Aparan Samarta Stuti